Ini sudah terstruktur, cuma sudah dikasih Pak ke yang bersangkutan tupoksi yang tadi. Sudah. Dalam SK itu udah di bagian unit masing-masing, tupoksinya juga ada di dalam sudah. Sudah disampaikan ke ya. Sudah di grup. Grup sudah. Cuma nggak tahu kalau udah dibaca apa belum. Ya, oke, berarti sudah ya. Paling nanti tinggal di-SK-kan dan dikukuhkan. Nah, kaitan dengan tadi ya, kita harus siap karena kalau bukan kita ya untuk memajukan desa Cilapus, siapa lagi ya Otobi ya. Tadi disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Kades juga ya. Ada beberapa potensi bencana yang ada di desa Cilapus. Nah, kaitan dengan pelatihan ini tadi disampaikan Pak Kades ya, untuk yang 20 orang ini nanti akan mendapatkan atribut, diantaranya ada kaos, terus tas, tanggal, sama blok not ya. Nanti sore kita sampaikan alat tersebut dan untuk makan minum selama pelatihan kami dari BPD diadakan. Nah, di samping makan minum dan atribut nanti selepas pelatihan Bapak Ibu akan mendapatkan pengganti transport atau uang saku. Nah, satu hari Bapak Ibu mendapatkan 100.000. Berarti di hari 300.000. Tapi dipotong pajak. Ya, karena orang bijak taat. Ya, Bu ya, Bapak ya kita sebagai warga negara Indonesia dituntut oleh pemerintah harus bayar pajak dari pajak penghasilan. Ini menjadi bagian pajak penghasilan 5%, Bu, Pak. Berarti kalau dari 100.000 cuma 5.000 dipotong. Berarti nanti Bapak Ibu mendapatkan 285 selama 3 hari. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bu? Alhamdulillah. Daripada coklit. Panas-panasan Pak. Ya. Itu dan nanti akan disampaikan. Nah, kaitan dengan uang saku yang Bapak terima, nanti tolong siapkan ya rekening. Tapi rekening pribadi. Ya. Ada yang tidak punya rekening pribadi? Ada. Blokir. Ada yang Majikan ya? Oh, istri boleh nggak dia rekeningnya diblokir? Nggak boleh. atas nama pribadi, Pak. Kalau tidak ada, bikin sekarang gampang. Ya. Nanti dibantu oleh pakai Jago bisa ya, Bang Jago, terus Cibeng bisa, kan terus BRI juga sekarang BCA bisa. Jadi ya selama 3 hari cuma diproses. Ya. Kaitan dengan harus rekening sendiri, Pak. Kami didasari oleh inspektorat, Bapak Ibu. Nah, karena harus ke masing-masing. Kita 2 tahun ke belakang pakai rekening ya, Pak istri anak jadi masalah. Tapi pakai surat kenyataan dan sementara. Nah, pada saat kemarin pemeriksaan di kami, itu menjadi temuan, Pak. Oh iya. Karena berpikiran inspektorat makanya sih zaman ayah tuh pegang rekening gitu. Cuman kan orang tidak tahu, Pak. Gitu. Jadi diusahakan rekeningnya pribadi. Itu sih ya, info. Nah, lanjut untuk pos salah satu pilatornya ada pos komando. Nah, pos komando bisa di mana aja, mau di kantor desa, mau di bumdes, mau di pos kamdes. Ya, yang penting ada buat standby relawan desa bencana. Nah, terus ada kajian risiko bencana. Sudah punya belum, Pak, Desa Cabus kajian risiko bencana? Belum ada. Belum. Hari ini kita buat. Ya, hari ini kita buat. Kita menganalisa bencana apa aja yang ada di Desa Cabus. Nah, ini menjadi dasarnya, Pak. Menjadi dasar. Terus adanya sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan rambu peringatan. Sudah ada belum? Belum ada. Di perumahan pun belum ada. Kecil Belum ada. belum ada. Ada. Oke, jadi nanti kita ini kan, Pak, karena ini lumayan penting juga ya. Yang penting kalau nanti bisa dimasukkan juga di anggaran dan desa untuk pembuatan itu
Nah, setiap peringatan dini pun jangan yang mewah-mewah, jangan modern-modern, ya. Kalau tidak ada anggarannya, kalau anggaran lebih bagus. Nah, ada alat warning system atau peringatan dini, gempa atau banjir kan tadi yang sampai beberapa kali banjir ya. Otomatis harus ada alat peringatan dini. Ya. Jadi pada saat nanti mau banjir sudah terdeteksi duluan. Ya, nanti alatnya nanti dipasang di hulu. Biasa kan yang di hilir ya, yang terkena tuh terdampak. Nah, di hulu pasang. Jadi pada saat ada banjir sudah terdeteksi, oh ini ada banjir, dan bawah berarti harus siap-siap. Kaitan dengan sistem peringatan ini tadi ya, kalau tidak ada yang modern pakai yang tradisional atau tarikan lokal. Di sini masih ada kokok, kentongan. Jarang ya. Musola ya. Di pos kami biasanya ayah. Sok dianggot kan apa yang pajangan doang. Ya. Biasanya jam pajangan lalu ayah gitu kan. Jadi kenapa dijadikan mainan untuk anak-anak? Karena kita sebagai orang tua tidak memberikan informasi kepada anak-anak. Dulu ya ibu mungkin orang tua kita dulu ya. Biasanya kalau ada kantorong pertama ada apa, kantorong kedua ada apa, berkali-kali berarti ada darurat. Mali, ya darurat insiden lah. Jadi itu bisa disampaikan juga Pak. Ya, jadi nanti di hulu kalau ada banjir bisa pakai tong-tong. Berarti yang mendengar di hilir, di hulu di hilir, pun ada insiden. Berarti kan harus siap-siap. Minimal itu ada tentang. Nah, terus ada sarana prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ya, sudah ada Bapak Ibu? Seperti sarana pendukungnya minimal buat deh. Ayah kan HT di Limas. Ada Limas. Semua Limas megang. Megang tapi pada rusak Pak. Rusak. Rusaknya dipakai atau disimpan Pak? Udah dipakai tapi kadang-kadang baterainya kembung. Nah itu berarti maintenance Pak. Cara pemakaiannya yang salah. Iya, ada 10 Pak. Jadi sekali HT masih ada. Jadi kontak-kontak. Ada 10 Pak. Iya mestinya 10 kan 10 lin Mas. Oh 10 lin. Sekarang kaitan dengan ini Limas ada berapa orang? 10. Di sini yang di sini. Yang di sini ada 3. 3. Nah saya mau nanya, tupoksi Limas apa Pak? Hah? Tupoksi Limas. Peran Limas. Ya pengamanan Pak. Ya satu pengamanan. Ya pengamanan. Maksudnya mengamanan wilayah semua desa Ciapu. Terus. Ya lupa jadi banyak. Kopasjat. Ya, Kopasjat. Jadi yang dihajat juga. Itu biasanya image Limas tuh Kopasjat. Itu deh. Ya. Justru Pak. Tapi lama Pak itu 6 bulan sekali. Nah justru Bapak Ibu ya, menjadi Limas tuh ya berat tupoksinya. Menurut Permendagri 84 tahun 2014 ya, tugas dan fungsi Limas tuh ada 5 ya, ada Kantibung, membantu sosial, membantu pemilu, membantu keamanan lingkungan, dan satu lagi membantu dalam penanggulangan bencana. Itu sudah diatur di Permendagri. Nah, jadi berat tugas Limas nih. Salah satu adalah penanggulangan bencana. Nah, kata penanggulangan bencana berarti keseluruhan Pak, bukan hanya pada saat terjadi bencana, tapi pada saat sebelum, pada saat terjadi, dan pada saat sesudah. Ini berat Pak. Nah, di sini Limas ya. Pada saat terjadi belum bencana, ya sebelum bencana apa yang dilakukan? Nah, di samping mengontrol Pak, ya, mengontrol lingkungan, keamanan, ketertiban, kontrol oke wilayah rawan bencana. Alhamdulillah Pak, sambil membantu juga. Iya, bagus Pak. Ya, itu, ya. Jadi tugas Limas salah satunya adalah membantu dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah tadi ya, mulai dari pra, saat, dan pada pasca. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus adanya rencana penanggulangan desa sudah ada Pak. Jadi lamun air bencana kudu ngapain? Belum Pak. Belum.
Dokumennya belum ya, nanti kita buat. Ya pada saat nanti pelatihan mungkin besok kita buat Pak. Ya. Lanjut. Dan rencana kontingensi atau SOP tadi. Siapa berbuat apa? Nanti Bapak tadi sudah baca SK yang di-share sama Pak Sekdes? Ya. Bapak sebagai apa Pak di struktur? Di struktur. Oh, lihat dulu SK-nya dibaca. Nah, berarti tidak dibaca. Nah, ayo. Capek-capek Pak Sekdesnya. Ayo. Ibu sebagai apa Bu? Pos komando. Apa yang dilakukan pada saat terjadi bencana kalau pos komando? Ya. Ya. Baik. Oke, baik. Salah satunya itu tugas dari pos komando ya adalah satu administrasi, komunikasi, ya sampai dokumentasi. Ini semua ya, semua proses penanggulangan bencana adanya di pos komando. Ya. Kalau ada punten, ada pers minta info, posko. Kalau ada kecamatan minta info, kalau yang ngirim bantuan, posko juga. Ini ya tadi tupoksi komando posko, ya tim posko. Salah satunya itu nanti dibahas lah. Nah, tupoksi Bapak Ibu. Nah, untuk rencana kontingensi nanti kita buat Pak. Jadi siapa berbuat apa? Tim PPE ya pertama evakuasi nanti tugasnya apa? Tim poskos gimana? Terus tim keamanan gimana? Tim logistik ya, nanti bahas. Dan simulasi berkala ya pernah simulasi pernah belum ya. Minimal simulasi itu dilakukan setahun 2 tahun. Nah, karena kenapa? Saya nanya, apa yang dirasakan pada saat terjadi gempa? Panik. Pernah merasakan Pak gempa tidak? Pernah. Yang dirasakan tadi Ibu nih, apalagi berlari terus, update status. Bagus. Jadi menginformasikan kepada yang belum tahu. Bagus. Tadi Ibu panik ya. Kalau ada gempa itu panik. Ya. Apa yang dirasakan pada saat panik? Gempur. Muter. Iya. Gemeter. Rasa panik bisa dihilangkan tidak? Bisa tidak? Nggak bisa kayaknya Pak. Bisa. Dengan cara apa Pak? Kalau panik terus terang aja, mendingan diam aja. Diam. Karena Titik-titik diam Pak. ya diam maksudnya jangan ini gitu maksudnya. Jangan galak Pak. Kan bisa bahaya Pak kalau misal panik di kita Pak. Ini gitu. Sip. Jadi Bapak Ibu, rasa panik itu tidak bisa dihilangkan. Ya, tidak bisa dihilangkan. Rasa panik tapi bisa dikurangi. Bapak bisa motor Pak? Bisa. Sebelum bisa, Bapak pernah belajar dulu kan? Pernah jatuh dulu, pernah nubruk dulu, pernah nyenggol. Tapi kan karena ingin bisa, terus belajar, jadi lancar, ngebut pun sikatnya banyak. Nekat modalnya sama Pak. Nah, itu sama Pak dengan simulasi atau dengan lainnya. Jadi kalau kita pengen mengurangi rasa panik harus banyak belajar, ya, mencari wawasan. Nah, kalau ada gempa yang dilakukan apa Pak? Menyelamatkan diri. Kemana Bu? Ruang terbuka. Terus apa lagi? Bawa meja. Oke. Tapi mejanya termurayot Pak. Ya. Nah, apa tadi? Lari ke tempat terbuka Bu. Kalau kita posisi di lantai 3, mungkin tuh. Nah, mungkin Bu lari dari, nggak bisa. Terus gimana Bu jadinya? Kalau meja, oke. Kalau meja nggak ada, tempat tidur. Kalau tempat tidurnya nggak ada, adanya kursi. Ada
Gimana Pak caranya? Jadi pada saat terjadi gempa yang dilakukan tadi adalah melindungi diri sendiri. Dengan cara apa tadi? Bisa lari ke tempat terbuka. Tapi kalau memungkinkan, ya. Kalau tidak memungkinkan, bisa masuk ke meja atau melindungi diri dengan kursi Pak. Ini, ibu lagi duduk nih ada gempa, nggak ada pusing apa? Ini, area kepala, ada pusat. Kalau tidak ada apa-apa, gimana? Kalau tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa menepi. Dinding. Ada ya? Nah, atau di pojokan. Karena yang menimpa ya pada saat terjadi gempa adalah apa Pak? Reruntuhan kan. Nah biasanya runtuhnya di tengah atau di sisi. Nah jadi minimal kita lakukan berhitung di pinggir. Pada amat kan. Nah itu. Nah, jadi pada saat terjadi gempa yang dilakukan yang penting tadi menuju ke tempat aman. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan berlindung atau melindungi diri. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus dana dalam APBD untuk penyelenggaraan sudah ada pernah dilakukan Pak? Dianggarkan Pak? Dana Pak? Anggaran untuk penanggulangan bencana? Udah Pak, tapi yang insidentil gitu. Insidentil. Nah ini menjadi salah satu indikator kita bagus. Tinggal nanti ya anggaran untuk kelangsungan relawan beserta bencana. Ya, mulai dari minimal APD-nya dulu, alat pelindung diri. Jadi kita kalau ketemu bencana, mau kerucunan dia berani tuh Pak? Nggak berani, ya? Karena kenapa? Kita mau menolong, berarti kita harus safety dulu. Iya, minimal sepatu atau helm. Kalau helm kan pada punya motor semua ya, bisa pakai motor. Kalau sepatu bot jarang, walaupun penting tapi jarang dibeli ya. Ya. Sepatu bot. Kalau banjir mungkin harus ada jaket atau pelampung. Ya. Sarung tangan. Kalau sepatu bot mah tuh wajib mau longsor mau banjir, karena takutnya ada apa-apa gitu. Banjir pakai jaket atau helm bisa. Ya minimal APD dulu dan alat komunikasi. Nah, walaupun sekarang mungkin semua orang sudah punya handphone, minimal 2 lah satu orang. Benar tidak? Ya. Ada yang resmi, ada yang ditaruh di jok motor, Pak ya? Pengalaman pribadi itu. Bahaya ini. Ya, itu minimal karena biasanya di tempat bencana itu sinyal hilang Pak. Yang ada sinyal yang harus ada itu HP. Minimal alat pelindung diri kita harus ada dulu. Strategi dalam pemulihan dan penguatan. Jadi pada saat pasca bencana dirasakan oleh masyarakat, kebanyakan kan hartanya bisa hilang minimal mata pencaharian. Contoh petani, sawahnya cuma langsung, tidak ada lagi kan mata pencaharian. Harus dipikirkan apa seperti ini. Tim pemulihan dan rehabilitasi. Siapa yang bagian tim pemulihan? Baca lagi, Bapak. Pengungsian. Nanti tupoksinya Bapak. Lanjut. Perlukan sana. Lanjut. Nah, salah satunya adalah persiapan, sosialisasi. Ini menjadi bagian dari sosialisasi atau persiapan pembentukan desa. Perkerutan sudah. Nah, sudah. Dan ketiga adanya SK dari kepala desa. Nanti di SK-kan oleh kepala desa. Lanjut. Lanjut. Ini bagiannya. Lanjut. Ini pelatihan tadi ya. Bagian-bagiannya. Next.
ini salah satu struktur ya tadi. Kalau di Deshapus kan sudah terbagi nih. Tadi kan yang penanggung jawabnya Kepala Desa, komandannya ada unit satunya unit Cegah. Ini unit Cegah ya, tupoksinya adalah memberikan informasi, memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat. Nah, nanti ya, yang sudah kami sampaikan oleh fasilitator silahkan sampaikan juga kepada masyarakat. Bapak Ibu menjadi perwakilan dari warga masyarakat Apus. Warga dapat 6.000 Pak? 12.000. Tuh kan, dari 12.000 cuma 20 orang. Jadi Bapak Ibu ya unit 1 ya mencegah siaga memberikan informasi masyarakat pada saat penanggulangan bencana itu harus gimana. Nah, ini tupoksi yang unit mencegah siaga. Unit 2 yaitu penyelamatan pertolongan evakuasi. Ini yang bertugas atau fungsinya untuk memberikan pertolongan kepada apabila ada korban. Sudah pernah Pak ikut latihan P3 Kak? Belum. Oke, nah besok ya besok berikan materinya sekaligus praktek kumaha cara ngotong. Kumaha cara ngotong minimal ya. Kadang di tempat bencana paciwuh kan. Ya, paciwuh teh naon ya? Ribet ya. Contoh gini, ada korban bapak yang baju kuning sendiri, sementara penolongan bapak yang baju hitam. Mampu tidak? Hah? Yang korbannya posturnya penolongan. Saat pertolongan kita nggak bisa membeda-bedakan. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau posturnya besar atau kecil, atau tubuhnya. Mereka mesti tolong. Gimana caranya? Besok, ya. Nah, besok kita dengan Pak Reja memberikan materi dan prakteknya. Nah, unit logistik. Nah, unit logistik ini tupoksinya tugasnya adalah mendata, menyalurkan, mendata barang yang masuk, menyalurkan barang yang keluar. Karena biasanya Pak, data yang masuk dengan data keluar berbeda. Lebih banyak yang keluar yang masuk sedikit. Benar tak Pak? Ya, ini masalah data Pak. Karena punten pada saat terjadi bencana banyak yang berdonasi, tapi jangan tercapai. Ya, nggak tahu nih kemana. Jadi urgent Pak. Masalah data korban. Nah ini posko, unit 4 posko. Tadi ada administrasi, pendataan, komunikasi dan ini segala sesuatu proses penanggulangan bencana semua ada di posko. Jadi yang di posko harus yang benar-benar apa ya? Cincin, jinger, apa jinger non? Jalinger. Jalinger. Karena berkaitan dengan orang luar dan orang dalam. Ya, itu masalah pendataan. Nah, yang didata korbannya berapa, atas nama siapa, umur berapa, terus detail. Jangan sampai nanti ada korban datanya tidak lengkap, sementara ada keluarganya datang salah, jadi bahan ini juga Pak ujian juga. Nah, akhirnya pada korban nemu atau enggak data korban dalam satu rumah 5 orang, tetapi dikasih logistiknya 2 masalah. Oke, data pendataan itu cukup urgent. Nah, administrasi tadi yang berkaitan dengan administrasi lah. Komunikasi, ini komunikasi berkaitan dengan pihak luar dan pihak biasanya humas lah, humas ya. Terus dokumentasi, nah ini dokumentasi penting Pak. Nah, dokumentasi
Walaupun cuma foto. Tapi zaman sekarang Pak, zaman digital, ada jejak digitalnya. Jangan sampai nanti kita ada yang mendonasikan Sarimi atau Supermi 3 dus, didata cuma 1 dus. Kan kalau ada dokumentasi, nah ada dokumentasi kemana? Pendataan lagi. Oke. Terus ada unit keamanan, ini penting juga Pak. Nah cuma ngamankan doang, ya, bukan itu. Harus mengamankan di lokasi, harus mengamankan di posko, di gudang. Karena kenapa Pak? Contoh di bagian kemarin banyak orang bicara. Karena kenapa? Karena ketidakadilan kita ada dalam satu rumah ada dalam 1 kakak 5 jiwa, kita yang tertulis di data cuma 2, itu kurang 3. Itu mereka ke gudang dan tidak diladeni karena di gudang cuma ada data 2, hanya dia merah. Nah, lagi-lagi data yang harus kurang. Ada unit pengisian dan pemulihan, ini kaitan dengan pemulihan dan pengisian. Sama Pak, itu juga. Ya. Pengungsian harus menentukan titik di mana untuk mengungsinya. Jangan sampai kita menentukan titik pengungsi di tempat rawan juga. Nah, harus disiapkan toiletnya, ya. Harus disiapkan tempat tidurnya, harus disiapkan bangun hari dan kiamat dipastikan. Harus disiapkan tempat biologisnya juga. Nah, ya kalau mungkin sehari 2 hari tempat pengungsi enak-enak baik, makan ada yang dibiayai dari umum, mau apa pakaian ada yang ngirim, mau barang-barang ada yang ngirim. Tapi kalau hasrat biologis bisa tuh, jadi harus disiapkan Pak. Contoh ada namanya tempat pengungsian itu bilik asrama. Penting. Yang sudah berkeluarga mah mau bisa dipungkiri Pak. Ya Pak, Bu. Ya, Pak ada pertanyaan. Siap. Tapi lagi bencana apa bisa kayak gitu? Nih Ibu nih. Ya kan tadi saya bilang kalau sehari 2 hari sampai seminggu orang ini kan itu. Oh iya. Tapi kan kalau berbulan-bulan Pak. Oh ingat Bu, kalau berbulan-bulan. Ya mungkin kalau ibu nggak tahu apa-apa mungkin. Dia tanya. Lokal. Ya. Ya kalau sehari 2 hari seminggu kalah. Kalau berbulan-bulan, contoh Pak di Kemarin Sukajaya penanganan pengungsi itu bukan sebulan 2 bulan Pak. Mereka 3 tahun. 3 tahun berada di Huntara. Yang notabene Huntara ukuran 2x3. Di situ mereka makan, di situ mereka tidur, beraktivitas. Yang notabene pinggiran sama pimplet, atasin, bayangin hujan kepanasan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau hujan lentis Pak, sakit kuping. Banyak yang curhat gitu kan, ngobrol, Pak, yang hujan itu sakit kuping Pak. Oh, fisik. Fisik saya, saking dekat Pak, nggak mungkin pas ini, di 2,5 meter. Huntara itu. Yang notabene-nya ada yang tidak pakai terpal, ada yang pakai treatment, ya. Belum lagi penyakit muncul, penyakit kulit, penyakit pernapasan. Karena kenapa? Sanitasinya tidak diperhatikan, drainasenya tidak berkena saking padatnya drainase air di BC, tanah di BC itu pemulihan. Jadi penempatan pengungsian harus diperhatikan juga. Oke. Sampai di sini ditanyakan? Ada Ibu, Bapak? Kalau tidak ada nanti bilang siap. Betul, pendataan. Itu Pak. Jadi di sini tadi yang disampaikan Pak Diman, BPBD tidak hanya melayani bencana alam saja,
bencana apa non alam pun kita layani. Contoh kemarin kita merasakan bencana non alam apa Bu? Covid, corona itu menjadi bagian bersama. Mudah-mudahan si Covid udah ada masih jauhkan. Ada namanya bencana sosial itu menjadi tanggung jawab BPBD juga, bencana sosial. Entah itu tawuran, entah itu KDRT masuk di sana. Sampai yang sekarang ya yang lagi booming apa Bu? Judi online. Pinjol. Judi online. Itu lagi booming sekarang. Ya mungkin Bapak Ibu lihat berita lah, baca berita dan berita miris. Miris di Jawa Barat, Bogor nomor 1. Ya. Di Indonesia Jawa Barat menjadi nomor 1. Bogor, ya. Bogor tuh perputaran uangnya 1,1 triliun. Judi online ya. Judi online tuh. Sampai punten ada riset ya di mana lah di Indomaret tuh perputaran dana tuh. Iya, Dana tuh sampai yang di bawah umur 10 tahun. Saking gampangnya bisa deposit 2.000 cepat. Ya kan ya? Ya. Jadi presentasi tadi besok 1,1 triliun itu yang 600 miliarnya ke Bogor, yang 500 miliarnya ada di Kabupaten Bogor. Senang, termampu ya, masyarakat termampu. Tapi mungkin saking ku pengen lebih dan pintas terjun. Ya, ini menjadi bencana sosial karena ya akibat dari tadi ya judi online akhirnya ke pinjol. Saking tetangga bisa di peta tulung dulu setengah akhirnya pinjaman online. Nah, hasil dari pinjaman online akhirnya lumpuhkan hutang. Boga gaji habis gaji sampai dengan kemarin berita yang di Jawa ya, seorang polisi Pola anggota polisi dibakar sama istrinya. Saking boro-boro itu kan sekelas polisi mau urang ya. Ya, jadi untuk bisa ada Pak RT, Ada Pak. Pak RT, Pak RW, Ini Bu RT, itu Bu RT. Pak Dinas. Nah ini menjadi tanggung jawab kita Pak. Dan Nah, ya minimal kita menginformasikan. Ya, minimal kita menginformasikan Bu kepada pertama kita ke anak kita dulu. Ya, ke anak kita, keluarga dulu. Di situ kalau ada bisa sama keluarga atau kita. Emang susah kan sekarang kan digital. Tapi minimal menginformasikan bahwa efek dari judi online dan pinjaman online itu ada satu lagi. Apa Pak? Bang Emok. Ya. Cangga dewa. Sama. Ya. Kelihatan. Nah itu. Nah untuk edukasinya itu tadi Bu. Edukasinya adalah minimal kita ke keluarga dulu. Nah, dari situ kalau bisa, karena itu mah sudah jadi penyakit, susah. Itu minimal kita ke keluarga dulu ya Bu. Ya, keluarga dulu, habis itu ke keluarga, lalu ke keluarga. Sebelumnya juga mereka pada tahu nih Pak akibat rumah yang kayak Bang Emok lah, judi online, slot gitu. Mereka juga sudah mengetahui. Izin namanya. Ayo Bang mau datang? Ya boleh. Sekedar tadi Entenan nih. nanti kota. Nah kan begitu Pak. Dengan berlalunya itu dengan terbiasa dia Pak. Iya. Ya minimal tadi Bu kita mengedukasi aja dulu. Nah setelah mengedukasi, mencek sunama wis kubur kewajiban kan. Ya, karena ya pemerintah pun boro-boro kita pemerintah desa Bu.
Bukan diantar, dikasih informasi apa? Iya kan udah dikasih Sudah. tahu nih. Nah, sudah. Biarin aja. Biar aja. Ya minimal keluarga kita deh. Iya. Ya memang keluarga kita. Boro-boro pemerintah desa, Iya. pusat pun belum bisa. Nah, sampai yang internet akses ke Kamboja, ke Vietnam, di-cut, gitu. Karena disinyalir ya, ini udah pemerintah nasional. Gue teh kena aya warga kieu deh gober. Mentang aya kemenang. Itu mentang kemenang, mentang desa kemenang. Nah itu yang minimal kita butuh di keluarga kita. Kalau kita sudah menginformasikan, sudah memiliki kewajiban kita sebagai pengurus. Nah, terserah untuk kedepannya. Karena yang nanti akan merasakan itu pemerintah pribadi. Nah, itu dirasakan terus tuh. Ingetin terus aja. Ingetin aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Warga itu banyak yang nanti tuh. Ada. Ingetin aja bu. Iya. Penyakit itu. Ya kalau sudah penyakit susah karena boro-boro kita pemerintah desa, Iya. pemerintah pusat pun belum mampu. Nah kan kemarin sempat ada berita juga bisa ditutup, tapi barangnya belum bisa ditinggal, percuma. Nggak tahu lah itu kan tingkat tinggi lah. Malah dapat bansos ya pak ya. Iya. Korban video online ya. Jadi oleh apa yang Iya ngerasa? makanya lihat. Itu ya ada lagi. Yang minimal itu kita mengedukasi lah, komunikasi kepada masyarakat. Ya ada materi kasarnya kita udah gugur tahu juga sudah beritahu. Selebihnya itu mah masing-masing saja. Ya kita bukan diam gitu, tapi terus informasi edukasi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Selanjutnya adalah materi kaitan dengan manajemen bencana. Tadi kita kalau bencana itu harus dimanage juga Bu. Ya, harus dimanajemennya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Dan salam hormat untuk para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Tadi.